Oke. Halo, saya Zaratul Jannah dengan NIM 25101. Saya akan menjelaskan kode yang saya buat untuk mengubah infix ke postfix. Saya sudah memberikan contoh infix di sini, operasi matematika infix dan juga hasilnya. Ini kita hapus dulu. Nah, pertama-tama dalam kodenya kita akan membuat fungsi-fungsi untuk stack. Yang pertama fungsi stack yaitu untuk mengubah variabel menjadi list, dan fungsi push untuk menambah elemen pada list, dan pop untuk menghapus elemen pada list, dan isempty untuk mengecek apakah list itu kosong atau tidak. Lalu ini ada fungsi utama yaitu infix postfix dengan parameter s. Pertama-tama itu ada deklarasi precedence dengan dictionary operator matematika dengan nilai-nilainya. Lalu kita akan membuat variabel of stack dan output yang sudah diubah menjadi list dengan cara memberikan fungsi stack. Variabel ini berfungsi untuk menampung elemen. Of stack itu untuk menampung elemen precedence, dan tanda kurung output itu untuk menampung elemen postfix. Lalu kita akan buat perulangan untuk mengecek satu-satu dari elemen-elemen ini, elemen-elemen yang ada dalam S. For I in S, ini ada 4 kondisi, kita langsung aja praktekkan. Ini pada contoh saya elemen ke-0 adalah A adalah isal 6. Dia masuk ke dalam kondisi pertama. Pada kondisi pertama, jika I isal 6, maka dia akan langsung di-push ke output. Lalu pada elemen ke-1, indeks ke-1, dia adalah precedence kali. Apakah precedence? Oh, dia masuk ke precedence kali masuk kepada kondisi keempat, yaitu kondisi else. Kondisi else ini ada mempunyai perulangan jika obstacle dan obstacle terakhir itu tidak sama dengan tanda kurung, dan precedence terakhir lebih gede daripada precedence yang sekarang, maka dia akan di pop dari obstacle dan di push ke output. Nah, apakah tanda kali ini lebih besar daripada apakah precedence kali ini lebih besar? Tidak, ternyata, maka dia akan langsung push ke obstacle. Dia tidak menggunakan perulangan karena tidak sesuai dengan syarat-syarat dari perulangan tersebut. Nah, untuk elemen kedua, dia ada tanda kurung, buka kurung. Kita lihat di sini dia masuk kepada kondisi kedua, yaitu elif I sama dengan tanda kurung, maka dia akan langsung di-push ke obstacle. Lalu elemen ketiga ini ada B. B itu adalah isal 6, dia akan langsung di-push ke output. Lalu ada indeks keempat adalah tanda kurang. Tanda kurang itu masuk precedence, jadi dia masuk pada kondisi keempat. Kita lihat dulu. Oh, ternyata precedence yang ini itu lebih kecil dari precedence sebelumnya. Dia memenuhi syarat yang ini. Namun dia tidak memenuhi syarat yang ini, yang dimana obstacle sebelum tanda kurang ini, obstacle terakhir itu adalah tanda buka kurung. Jadi dia tidak memenuhi ini, jadi dia langsung di push ke obstacle aja. Sini. Indeks setelahnya yaitu indeks ke-5, 1, 2, 3, 4, 5 adalah C, di mana dia adalah isal 6, langsung di push aja ke output. Lalu ini elemen terakhir indeks terakhir ada tanda tutup kurung. Tanda tutup kurung itu masuk dalam kondisi ketiga, alif I sama dengan tanda tutup kurung, yang dimana dia ada perulangan jika obstacle dan obstacle terakhir itu tidak sama dengan tanda kurung, maka dia akan di-pop dari obstacle lalu di-push ke output. Nah, apakah obstacle terakhir ini tanda kurung, tanda buka kurung? Ternyata tidak, maka dia akan di-pop sampai menemukan tanda buka kurung, lalu di-push ke sini, ke output. Dia akan di-pop dari obstacle lalu di-push ke output. Nah, ini kan udah nih perulangannya. Setelah perulangan ini ada operasi lagi nih, ada pop obstacle. Setelah perulangan itu, maka di obstacle itu akan di pop.
tanda kurung akan hilang. Setelah melewati perulangan ini, dia sudah mencapai akhir perulangannya. Lalu dia akan melanjutkan ke perulangan selanjutnya, yaitu while obstacle. Karena obstacle di sini masih ada elemennya, yaitu tinggal tanda kurung, maka dia akan di pop dari obstacle dan di push ke output. Ini adalah hasil akhir dari perubahan infix ke postfix kita. Lalu dari fungsi ini akan di return outputnya. Dan jika ini adalah program untuk membiarkan user memasukkan sendiri operasi matematikanya. Jadi user tinggal memberikan inputan, lalu program akan men-splitnya. Kekurangan dari split ini, user itu harus memasukkan operasi dengan memisahkan dengan spasi. Jadi tidak boleh berdempetan, harus dipisahkan dengan spasi, atau tidak operasi ini tidak akan terbaca dan tidak akan berjalan sesuai. Lalu untuk melihat hasilnya kita bisa langsung print dengan memanggil fungsi infix postfix dengan parameter inputan user, atau di sini adalah infix. Ya sudah, terima kasih. Jujur capek.